Salam sukses. Suhu politik semakin hari semakin memanas. Salah satu penyebabnya adalah mereka para elit politik yang masih galau dan terus-menerus sampai saat ini masih melakukan serangan-serangan sehingga ini bisa meningkatkan timbulnya salah paham di antara pihak-pihak yang hanya ikut-ikutan dan berakibat ke perpecahan. Terutama saya bingung dengan serangan-serangan Refly Harun. Rupanya mungkin sampai di atas ubun-ubun rasa kekecewanya. Opini-opininya sekarang hampir semuanya negatif, sehingga sudah tidak sehat lagi kalau kita dengarkan. Dalam video ini, opini-opini negatifnya Refly Harun dipatahkan semua oleh opini-opininya Bung Fachri Hamzah. Coba kita cek dulu videonya. Nah, yang kacau ini di DPR. Yang banyak curang, jual beli suara, bayarin saksi, ya kan, tipu menipu, berkelahi di dalam partainya masing-masing, ya kan, dan lain sebagainya, ya itu di DPR. Ya, Pak Jokowi sadarlah, jangan cawe-cawe. Kan kritik itu kan tidak hanya pada saat pencoblosan dan kedepannya, tetapi sebelum pencoblosan itu sudah ada kritik yang luar biasa. Ini ada dirty vote misalnya, ya kan, bintang dirty vote. Tetapi yang jadi masalah adalah ternyata bukannya sadar, malah menjadi-jadi untuk kemenangan itu. Karena mereka adalah desainer daripada undang-undang dan sistem pemilu ini dari awal. Mereka nggak mau lepas itu kok. Jadi kalau dibilang mastermind, mastermindnya itu adalah politisi. Bukan Jokowi, Mas. Bukan, ya kan? PKPU itu, Mas, PKPU itu nggak harus diketahui oleh Pak Jokowi, tapi harus diketahui oleh DPR, Komisi 2. Lu gimana? Artinya apa? Desainernya mereka. Saya kira teman-teman itu kurang imajinatif untuk mencari musuh ya. Cari musuh kok terlalu simplifikasi gitu. Musuhnya itu lebih kompleks gitu. Masalahnya adalah kita mau menyampaikan protes itu kemana? Ke Bawaslu, ke KPU. Tidak efektif. Karena itu memang yang ditunggu akhirnya ya tadi. Kalau nggak jalanan, angket, atau mungkin Mahkamah Konstitusi. Yang bisa tertuduh dalam investigasi kalau nanti masyarakat sipil tiba-tiba agak nyerbu ke DPR untuk mengungkapkan data-data, ya data-data kecurangan paling banyak dilakukan dan didesain oleh partai politik. Karena desainer dari pemilu partai politik. Jadi saya kira udahlah, angket segala macam ini adalah orang-orang marah gitu ya, yang nggak akan ada ujungnya gitu. Ya setelah dealnya selesai juga. Kalau kita bicara 01 dan 03, itu dia punya 314 suara. Dan itu mayoritas, 50% plus 1, dan itu sudah cukup untuk mendorong hak angket. Usulan angket ini hanya untuk meningkatkan bargain partai politik. Yang ada gerilya yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka angket ini berlangsung. Dan gerilya itu akan kita lihat. Ini hanya hitungan kok, jadi Anda dicurangi di mana, dicuranginya berapa, coba hitung. Ini jaraknya, ya kan, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu 16% lawan 58%. Itu kan jauh sekali bedanya. Dengan Pak Anies juga begitu, 24% lawan 58%. Itu juga jauh. Pak Ganjar, Pak Anies digabung pun itu juga jauh jaraknya. Jadi ya mustahil lah kalau hitung-hitungan angka sih akan ada perubahan gitu loh. Itu satu MK. Yang susah itu adalah hati nurani hakim untuk berani mengatakan ini curang dan Anda saya diskualifikasi. Yakin nggak kalau Istana terlibat dalam orkestrasi kecurangan pemilu? Yakin nggak kalau Istana mengeluarkan bansos untuk kepentingan pemilu? Jadi yang curang ini kalau misalnya ngomong bansos itu di DPR. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Gibran dalam hal bansos itu sulit. Kenapa? Karena institusinya sedikit. Tapi yang namanya incumbent DPRD itu bansos semua. Yang namanya pokir-pokir itu. Itu ngasih bansos di hari-hari pemilu. Ini mau diinvestigasi? Ya nggak mau. Yakin nggak kalau aparat baik sipil dan militer terlibat dalam pemenangan paslon tertentu? Bayangkan, kita yakini semua kecurangan. Yakin nggak ada intimidasi? Yakin nggak ada mobilisasi terhadap aparat desa? Semua itu kita yakini. Ini ada partai-partai yang merasa kalah kandidatnya, ya. Terus mereka marah,
Dia mau pakai alat investigasi. Lu pasti kacau. Orang kita mau peradilan pun nggak boleh diisi oleh orang marah, makanya polisi independen, KPK independen, kejaksaan independen, peradilan kita independen. Udahlah, ini kesalahannya kan banyak di mereka juga, gitu. Makan saya mengurai kan, kalau kita baca modus kecurangan itu justru kotak pertama itu yang paling tidak curang. Kotak kan ada 5, kotak Pilpres, kotak DPD, kotak DPR RI, kotak DPR Provinsi, kotak DPR Kabupaten Kota. Yang paling tidak curang kotak pertama, kotak presiden. Kenapa? Pilpres, ya. Rakyat tuh milihnya sungguh-sungguh karena tahu siapa yang dipilih. Makanya kita akan dorong hakim MK untuk berani dengan otot massa ini. Mudah-mudahan gerakan massa itu bisa mengimbangi ketakutan mereka akan intervensi kekuasaan lain. MK itu mayoritas hakimnya paham bahwa mereka adalah the guardian of the constitution. Mereka adalah penjaga konstitusi. Tetapi kalau mereka mau melipir, tidak mau mengambil resiko, mereka kembali kepada doktrin yang sangat tradisional, yaitu kami cuma hitung-hitungan aja. Mahkamah Konstitusi itu ada banyak orang sering salah ya. Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilu, dia adalah lembaga sengketa pemilu. Dia bukan Mahkamah Konstitusi. Banyak orang yang agak confused itu, karena memang di beberapa negara yang namanya peradilan pemilu itu harusnya dilepas dari yang berbau konstitusi. Nah, itu cara mereka untuk menghindar dari tanggung jawab besar menegakkan pemilu yang konstitusional, yang jujur dan adil. Pertanyaannya adalah, kok hakim konstitusi begitu kualitasnya? Ya memang begitulah. Karena itu terus terang saya mengatakan, ini mohon maaf dengan hakim konstitusi, saya mau mendelegitimasi hakim konstitusi, mengatakan Anda penakut, Anda tidak berani, sampai kemudian dia membuktikan bahwa omongan saya salah. Dan saya berharap omongan saya salah. Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilu, dia adalah lembaga sengketa pemilu. Dia bukan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita rely on dengan angka-angka, udahlah buang semua angka itu. Yang kita harus rombak adalah struktur kekuasaan, struktur demokrasi kita, atau tradisi demokrasi kita yang menggunakan uang dan kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Kelembagaan ini adalah karya DPR. Yang menyeleksi anggota KPU, Bawaslu, DPR. DPRD bersama bupati, gubernur di bawah itu juga ikut andil di dalam menyusun kepanitiaan di bawah sana. Dan di situ mereka titip orang. Si ini milik partai ini, si ini milik partai ini, si ini milik partai ini. Detail mereka itu atur di situ tuh. Ada cerita begini, berapa persen kemenangan, atau sekian persen, 70%? No. Kami ingin yang menang paslon ini dengan persentase ini. Bagaimanapun caranya. Itu intimidasi. Datangkan aparat desa seluruh Indonesia ke Jakarta. Yang tidak datang dipanggil polisi. Itu intimidasi. Kalau kita bicara teori piramida pemilu, intimidasi itu sesuatu yang bisa membuat pemilu itu invalid dan harus diulang. Sehingga kalau kita ungkap nanti yang ketiga, ya kan, setelah kelembagaan, oknum-oknum yang melakukan tindak yang kita sebut curang atau apa, loh ini semua mereka ini. Jangankan manusia, monyet pun katanya, kalau dibiayai dengan 560 triliun itu bisa jadi presiden. Ada ketua KPU yang 4 kali dihukum dengan pelanggaran etika. Dan sekarang dia sedang melaksanakan pemilu. Bayangkan, kegiatan demokrasi macam apa di handle oleh orang yang 4 kali melanggar etika, dan 2 diantaranya pelanggaran berat terakhir. Kalau di Jepang orang seperti ini udah bunuh diri, jangan-jangan harakiri, iya kan? Yang salah nanti siapa? Partai. Bisa mengarah kepada pembubaran partai. Dan ini mereka tahu dan gak bakalan mau soalnya. Gak usah angket pemilu, bos. Kita minta mereka nyusun regulasi pemilu yang lebih mendengar masyarakat sipil aja mereka nggak mau. Itu udah kelakuannya dari lama gitu. Makanya kayak lembaga kayak Perludem segala macam itu kadang-kadang stres itu, karena soal itu kadang-kadang mereka nggak mau didengar gitu. Orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan itu bisa jadi mereka itu pelaku-pelaku pemilu curang. Karena itu ketika kita melawan kezaliman, saya kira itu orang akan menerima kita kalau seandainya perjuangan itu berhasil. Dan memang untuk berhasilnya perjuangan itu tidak semua orang mau berani ambil resiko. Tapi begitu sudah berhasil, saya yakin makin banyak orang yang akan datang dan ingin menjadi bagian dari itu. Kecurangan ini sudah kasat mata, lalu tiba-tiba ada kesimpulan yang mengatakan tidak ada kecurangan.
itu pasti kita tidak akan terima. Ini nggak benar sesungguhnya. Tapi Anda diam saja karena Anda takut miskin, takut tidak menjabat, dan terakhir the last takut mati. Begitu kita ngomong regulasi apa yang salah, ya regulasi yang dilahirkan oleh DPR dan diasistensi oleh DPR. Approval satu demi satu peraturan yang dibuat oleh KPU itu di-approval oleh DPR. Terus kok bisa yang curang Pak Jokowi, orang yang mengatur mereka detail kok. Coba tanya aja KPU itu. Kalau ada bikin aturan itu, dikontrol oleh DPR. Titik komanya gitu. Nah, partai-partai itu kenapa marah? Sebagiannya juga oleh anggota dewan yang juga marah karena dia dicurangi di dalam partainya. Kembali menjadi negeri yang otoriter. Negeri yang tidak ada lagi kebebasan setelah kita menikmatinya sejak tahun 98. Kita pernah hidup di era Orde Baru dan kita tahu betul bagaimana era Orde Baru tersebut kita dibungkam. Karena itu, ya kita harus melawan. Saya tidak akan pernah menerima kecurangan, tindakan tidak demokratis, ketidakadilan sebagai bagian dari hidup. Bisa-bisa rakyat melihat ini karena kelakuannya partai, suruh bubarkan semua partai, kita mulai dari nol gitu. Bisa begitu. Nggak pernah ada yang namanya debat calon anggota DPR di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan, orang ini kita mau kirim untuk mewakili nasib kita di seluruh Indonesia, nggak pernah debat. Kita nggak tahu isi kepalanya, kita nggak tahu reputasinya, sejarahnya gimana. Tiba-tiba naik orang yang karena banyak bagi sembako, ya kan? Yang karena duitnya paling banyak. Ya. Lah terus nanti, kalau dia di sana nggak perform, kita nggak punya hak. Memang kita udah dikasih duit kok sama dia, udah dikasih sembako, kok kita nuntut lagi? Kira-kira juga dia dibilang, kan kamu udah saya kasih. Hingga di dalam desain itu, mereka mempertahankan kekuasaannya. Jelas itu, dan kelihatan kok hasilnya. Yang kedua, mereka melarang kekuatan baru. Mereka bikin threshold. Itu jelas itu. Dari mereka semua ini pekerjaan gitu. Waktu verifikasi, partai lain diverifikasi, mereka nggak mau diverifikasi. Ini kelakuan mereka semua. Jadi, kok tiba-tiba nuduh Pak Jokowi, orang mereka yang curang kok dari awal gitu. Makanya saya bilang ya, kemenangan Pak Prabowo itu sebenarnya kemenangan besar bagi demokrasi kita. Kenapa? Pak Prabowo setia bangun partai. Jadi yang curang ini, kalau misalnya ngomong bansos itu di DPR. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Gibran dalam hal bansos itu sulit. Kenapa? Karena institusinya sedikit, tapi yang namanya incumbent DPRD itu bansos semua, yang namanya pokir-pokir itu. Itu ngasih bansos di hari-hari pemilu. Ini mau diinvestigasi, ya nggak mau. Yakin nggak kalau aparat baik sipil dan militer terlibat dalam pemenangan paslon tertentu? Bayangkan, kita yakini semua kecurangan. Yakin nggak ada intimidasi? Yakin nggak ada mobilisasi terhadap aparat desa? Semua itu kita yakini. Ini ada partai-partai yang kalah, merasa kalah kandidatnya, ya. Terus mereka marah, dia mau pakai alat investigasi. Lu pasti kacau. Orang kita mau peradilan pun nggak boleh diisi oleh orang marah, makanya polisi independen, KPK independen, kejaksaan independen, peradilan kita independen. Udahlah, ini kesalahannya kan banyak di mereka juga, gitu. Makanya saya mengurai kan, kalau kita baca modus kecurangan itu justru kotak pertama itu yang paling tidak curang. Kotak kan ada 5, kotak Pilpres, kotak DPD, kotak DPR RI, kotak DPR Provinsi, kotak DPR Kabupaten Kota. Yang paling tidak curang kotak pertama, kotak presiden. Kenapa? Pilpres, ya. Rakyat tuh milihnya sungguh-sungguh, karena tahu siapa yang dipilih. Makanya kita akan dorong Hakim MK untuk berani dengan otot massa ini. Mudah-mudahan gerakan massa itu bisa mengimbangi ketakutan mereka akan intervensi kekuasaan lain. MK itu mayoritas hakimnya paham bahwa mereka adalah the guardian of the constitution. Mereka adalah penjaga konstitusi. Tetapi kalau mereka mau melipir, tidak mau mengambil resiko, mereka kembali kepada doktrin yang sangat tradisional, yaitu kami cuma hitung-hitungan aja. Mahkamah Konstitusi itu ada banyak orang sering salah ya. Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilu, dia adalah lembaga sengketa pemilu. Dia bukan Mahkamah Konstitusi. Banyak orang yang agak confused itu, karena memang di beberapa negara yang namanya peradilan pemilu itu harusnya dilepas dari yang berbau konstitusi. Nah, itu cara mereka untuk menghindar dari tanggung jawab besar menegakkan pemilu yang konstitusional, yang jujur dan adil.
Pertanyaannya adalah kok hakim konstitusi begitu kualitasnya? Ya memang begitulah. Karena itu terus terang saya mengatakan, ini mohon maaf dengan hakim konstitusi, saya mau mendelegitimasi hakim konstitusi mengatakan Anda penakut, Anda tidak berani, sampai kemudian dia membuktikan bahwa omongan saya salah. Dan saya berharap omongan saya salah. Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilu, dia adalah lembaga sengketa pemilu. Dia bukan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita rely on dengan angka-angka, udahlah buang semua angka itu. Yang kita harus rombak adalah struktur kekuasaan, struktur demokrasi kita, atau tradisi demokrasi kita yang menggunakan uang dan kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Kelembagaan ini adalah karya DPR. Yang menyeleksi anggota KPU, Bawaslu, DPR. DPRD bersama bupati, gubernur di bawah itu juga ikut andil di dalam menyusun kepanitiaan di bawah sana. Dan di situ mereka titip orang. Si ini milik partai ini, si ini milik partai ini, si ini milik partai ini. Detail mereka itu atur di situ tuh. Ada cerita begini, berapa persen kemenangan, atau sekian persen, 70%? No, kami ingin yang menang paslon ini dengan persentase ini. Bagaimanapun caranya. Itu intimidasi. Datangkan aparat desa seluruh Indonesia ke Jakarta. Yang tidak datang dipanggil polisi. Itu intimidasi. Kalau kita bicara teori piramida pemilu, intimidasi itu sesuatu yang bisa membuat pemilu itu invalid dan harus diulang. Sehingga kalau kita ungkap nanti yang ketiga, ya kan, setelah kelembagaan, oknum-oknum yang melakukan tindak yang kita sebut curang atau apa, loh ini semua mereka ini. Jangankan manusia, monyet pun katanya, kalau dibiayai dengan 560 triliun itu bisa jadi presiden. Ada ketua KPU yang 4 kali dihukum dengan pelanggaran etika. Dan sekarang dia sedang melaksanakan pemilu. Bayangkan, kegiatan demokrasi macam apa di-handle oleh orang yang 4 kali melanggar etika. Dan 2 diantaranya pelanggaran berat terakhir. Kalau di Jepang, orang seperti ini udah bunuh diri, jangan-jangan harakiri, iya kan? Yang salah nanti siapa? Partai. Bisa mengarah kepada pembubaran partai. Dan ini mereka tahu dan nggak bakalan mau soalnya. Nggak usah angket pemilu, bos. Kita minta mereka nyusun regulasi pemilu yang lebih mendengar masyarakat sipil aja mereka nggak mau. Itu udah kelakuannya dari lama gitu. Makanya kayak lembaga kayak Perludem segala macam itu kadang-kadang stres itu. Karena soal itu kadang-kadang mereka nggak mau didengar gitu. Orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan itu bisa jadi mereka itu pelaku-pelaku pemilu curang. Karena itu ketika kita melawan kezaliman, saya kira itu orang akan menerima kita kalau seandainya perjuangan itu berhasil. Dan memang untuk berhasilnya perjuangan itu tidak semua orang mau berani ambil resiko. Tapi begitu sudah berhasil, saya yakin makin banyak orang yang akan datang dan ingin menjadi bagian dari itu. Kecurangan ini sudah kasat mata. Lalu tiba-tiba ada kesimpulan yang mengatakan tidak ada kecurangan. Itu pasti kita tidak akan terima. Ini nggak benar sesungguhnya. Tapi Anda diam saja. Karena Anda takut. Takut miskin, takut tidak menjabat. Dan terakhir, the last, takut mati. Nah yang kacau ini di DPR. Yang banyak curang, jual beli suara, bayarin saksi, ya kan, tipu menipu, berkelahi di dalam partainya masing-masing, ya kan, dan lain sebagainya, ya itu di DPR. Begitu kita ngomong regulasi apa yang salah, ya regulasi yang dilahirkan oleh DPR dan diasistensi oleh DPR. Approval satu demi satu peraturan yang dibuat oleh KPU itu di-approval oleh DPR. Nah, terus kok bisa yang curang Pak Jokowi, orang yang mengatur mereka detail kok. Coba tanya aja KPU itu. Kalau ada bikin aturan itu, dikontrol oleh DPR. Titik komanya gitu. Nah, partai-partai itu kenapa marah? Sebagiannya juga oleh anggota dewan yang juga marah karena dia dicurangi di dalam partainya. Kembali menjadi negeri yang otoriter. Negeri yang tidak ada lagi kebebasan setelah kita menikmatinya sejak tahun 98. Kita pernah hidup di era Orde Baru dan kita tahu betul bagaimana era Orde Baru tersebut kita dibungkam. Karena itu, ya kita harus melawan. Saya tidak akan pernah menerima kecurangan, tindakan tidak demokratis, ketidakadilan sebagai bagian dari hidup. Bisa-bisa rakyat melihat ini karena kelakuannya partai, suruh bubarkan semua partai, kita mulai dari nol gitu. Bisa begitu. Nggak pernah ada yang namanya debat calon anggota DPR di seluruh Indonesia.
Coba Anda bayangkan, orang ini kita mau kirim untuk mewakili nasib kita di seluruh Indonesia, nggak pernah debat. Kita nggak tahu isi kepalanya, kita nggak tahu reputasinya, sejarahnya gimana. Tiba-tiba naik orang yang karena banyak bagi sembako, ya kan? Yang karena duitnya paling banyak. Ya. Lah terus nanti kalau dia di sana nggak perform, kita nggak punya hak. Memang kita udah dikasih duit, kok sama dia udah dikasih sembako, kok kita nuntut lagi? Kira-kira juga dia dibilang, kan kamu udah saya kasih. Makanya saya bilang ya, kemenangan Pak Prabowo itu sebenarnya kemenangan besar bagi demokrasi kita. Kenapa? Pak Prabowo setia bangun partai. Hingga di dalam desain itu, mereka mempertahankan kekuasaannya. Jelas itu, dan kelihatan kok hasilnya. Yang kedua, mereka melarang kekuatan baru. Mereka bikin threshold. Itu jelas itu. Dari mereka semua ini pekerjaan gitu. Waktu verifikasi, partai lain diverifikasi, mereka nggak mau diverifikasi. Ini kelakuan mereka semua. Jadi, kok tiba-tiba nuduh Pak Jokowi, orang mereka yang curang kok dari awal gitu. Nah, itulah perbedaan opini yang multi pembahasan dari soal kecurangan pemilu, hak angket cawe-cawe Presiden Jokowi, dan sengketa Pilpres 2024. Dan itulah betapa buruknya opini-opini Refli Harun seperti orang yang dalam tanda kutip sedang kesetanan, sampai bahasanya juga sudah kotor sekali. Padahal sudah banyak opini-opini sejuk dari para pakar seperti Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Yusril Iza Mahendra. Dari sini aja mestinya seorang Refli itu secara keilmuannya menjadi memalukan. Tindakan-tindakannya juga sudah serampangan, hampir 11-12 dengan cara-cara yang dilakukan oleh preman. Mengajak dan menyuruhkan massa untuk melakukan turun ke jalan dengan tujuan menyuarakan tuntutan-tuntutan yang tidak jelas, dan justru yang jelas adalah demi kepentingannya dia sendiri. Saya akan tunggu dan mengamati terus perkembangan para kubu sebelah yang karena ketidakpuasan sehingga melakukan cara-cara yang tidak intelek. Saya rasa kekecewaan saya atas cara-cara yang dilakukan oleh kubu sebelah yang tidak menunjukkan kesejukan dalam penyelesaian atas perbedaan-perbedaan hasil, dan harapan dan tujuan saya stop dulu sampai di sini. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.